Shalom. Damai di hati. Shalom. Bersyukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan anugerahnya buat kita semua. Saat ini kita pemuda, adik-adik remaja, dan pembina remaja Jemaat Gemim Bethel Winangun boleh kembali lagi bersekutu dalam persekutuan ibadah gabungan pemuda dan remaja Jemaat Gemim Bethel Winangun. Atas nama Komisi Pelayanan Pemuda dan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Bethel Winangun menyampaikan selamat beribadah buat rekan-rekan sekalian yang ada di rumah masing-masing, dan biar kiranya sukacita dan damai sejahtera kita tidak berkurang walaupun dengan keterbatasan keadaan saat ini. Kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kembali lagi menghadap hadirat Tuhan, bersukacita dan bersyukur karena berkat Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia dan berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, karena kami masih boleh merasakan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang melimpah yang berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami pemuda dan remaja bersama dengan pembina remaja yang berada di Jemaat Gemim Bethel Winangun, kami akan beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Engkau berkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami benar-benar terfokus hanya kepada Engkau, dan apa yang akan kami lakukan saat ini boleh menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Kami membuka seluruh rangkaian peribadatan kami di saat ini hanya di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kita kepada Tuhan karena dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, walaupun dalam keadaan sesulit apapun yang kita hadapi saat ini, kita percaya dan kita yakini bahwa Tuhan Allah selalu bersama-sama dengan kita. Ia selalu ada dengan kita, mengasihi kita, dan memberkati kita semua. Karena kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah anak-anak kesayangannya yang selalu diberkati dan dilimpahi sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, teman-teman, mari saat ini kita membuka hati kita membawa rasa syukur kita dan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan untuk membawa kita erat dengan Dia, membawa kita dekat di sisinya, karena kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian, Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku.
yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan kasus sama, mataku biarkan tegar. Sungguh patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Teman-teman, kita kembali mengangkat pujian. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Kau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Teman-teman, dalam perjalanan kehidupan kita, pasti ada banyak kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Apakah itu menyakiti hati sesama kita dan bahkan menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, saat ini mari kita membawa segala pengakuan dosa kita kepada Tuhan, dan dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan daripadanya. Mari dalam sikap berdoa kita angkat pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhan
saat ini kami anak-anak-Mu dengan penuh kerendahan hati kami mau mengaku setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampunilah kami Tuhan, jika Engkau dapati kami melakukan kesalahan dan dosa, apakah itu lewat pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami yang menyakiti hati sesama kami, apakah itu orang tua kami, saudara, teman, orang-orang terdekat dengan kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Kalau kami dalam perjalanan kehidupan kami terlalu banyak bersungut-sungut dan tidak berterima kasih dengan apa yang telah kami peroleh saat ini. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, serta layakkanlah kami untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, bersama kita angkat pujian, nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Mari kita berdoa untuk pembacaan serta perenungan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus Tuhan, untuk kesempatan di saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan di saat ini kami boleh datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu, oleh karenanya kami memohon hikmat yang berasal daripadamu. Curahkan Roh Kudus di atas kami Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami baca serta renungkan di saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Rekan-rekan yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14
sampai dengan ayatnya yang ke-28. Di bawah perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakannya kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom. Teman-teman yang diberkati Tuhan, di saat ini kita bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita, bahkan waktu dan kesempatan di saat ini untuk kita boleh beribadah, sekalipun hanya di rumah kita masing-masing. Kita pun harus terus bersyukur sekalipun ada di dalam masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini, tetapi Tuhan terus menjaga kita, bahkan memelihara kehidupan kita. Teman-teman yang diberkati Tuhan, belum lama ini kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari di mana kita memperingati ketuangan Roh Kudus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem mau menyatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan bahkan semua orang percaya bahwa Roh Kudus dapat memberikan ruang keberanian kepada siapa saja yang mau dipakainya. Ketika mendengar orang banyak berkata bahwa murid-murid Yesus pada waktu itu mabuk oleh anggur, Petrus berdiri dengan berani dan
berkata bahwa hal itu tidaklah mungkin. Sebab pada saat itu baru pukul 9. Teman-teman yang diberkati Tuhan, sebelum pukul 9 pada hari-hari raya dan hari-hari Sabat orang Yahudi tidak akan makan atau minum, apalagi bermabuk-mabukan. Petrus berani berkata seperti itu, semuanya karena karya Roh Kudus yang ada di dalamnya. Dan kemudian sesudah itu Petrus mengangkat apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan Bapa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa Bapa akan mencurahkan rohnya pada hari-hari yang terakhir. Itu terdapat di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Bukti dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kata penolong di sini sebenarnya memiliki arti dipanggil untuk mendampingi, menolong, menghibur, menasehati, memberi semangat, menuntun, dan menyertai. Roh Kudus punya kuasa untuk menolong kita, karena Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 13 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus mau menolong kita dengan sukarela, karena Dia lembut dan manis, bahkan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Sekalipun kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau Roh Kudus adalah satu pribadi yang manis dan lembut, maka Dia mau menolong kita, bahkan menguatkan kita. Dia mau menasihati kita ketika kita sungguh-sungguh mau mengundang Dia dan mau meminta Dia masuk di dalam hati kita. Akan tetapi, kalau kita tidak mengundang Dia masuk di dalam kehidupan kita, pasti Roh Kudus pun tidak akan bekerja di dalam kita. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 berkata, Roh Kudus di dalam kita berdoa kepada Bapa. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengundang Roh Kudus masuk di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita membiarkan kehidupan kita dipimpin oleh Roh. Roh Kudus juga adalah pribadi yang mau mengajarkan kita. Dalam kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26b, di situ berkata, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia yang mengajar kita melakukan segala sesuatu yang baik sesuai dengan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dia memberikan pengertian kepada kita tentang
mana yang baik yang harus kita lakukan dan mana yang tidak baik, yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Bahkan pun Dia yang akan mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, janganlah padamkan roh yang ada di dalam diri kita. Janganlah mendukakan hati roh dan janganlah menentang roh itu sendiri. Tetapi biarkanlah Roh Kudus terus tumbuh di dalam hati kita dan biarkanlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita sehingga Ia akan menolong kita dan menyertai kehidupan kita. Dalam situasi dan kondisi saat ini yang membuat ruang gerak kita menjadi terbatas karena pandemi virus COVID-19 ini, maka janganlah membuat kita ragu kepada Tuhan karena hal itu. Janganlah membuat kita hilang pengharapan, tetapi teruslah percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan memampukan kita semua melewati masa-masa sulit ini. Dan percayalah bahwa Dia sedang mengerjakan pemulihan bagi kita umat-Nya. Dan biarlah kehidupan kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya perenungan di saat ini boleh memotivasi kita untuk menjalani kehidupan kita lebih baik lagi, sehingga sebagai pemuda dan remaja Kristen kita boleh menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Teman-teman, sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita angkat pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di saat ini ketika Tuhan telah menuntun kami dan kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bahkan kami pun bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan di saat ini. Biarlah kiranya firman ini terus hidup di dalam hati pikiran kami dan akan menguatkan kami serta memotivasi kami untuk terus hidup dipimpin oleh Roh. Kami berdoa untuk setiap pemuda jemaat Gemim Betel Winangun dimanapun berada, kiranya senantiasa diberkati Tuhan, diberkati dalam studi, pekerjaan serta usaha yang kami lakukan, dan biarlah kehidupan kami terus ada dalam pemberkatan Tuhan. Pun kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja, mulai dari penatua bahkan sampai kepada anggota-anggota yang ada. Kiranya kami diberikan hikmat, diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam kami menjalankan tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah setiap program pelayanan yang telah kami rencanakan itu semua boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk orang tua kami
Kiranya Tuhan pun akan menjaga mereka, bahkan memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan kiranya kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang boleh menjadi bagian mereka. Kami mendoakan pemerintah yang ada, yang dalam tanggung jawab mereka memimpin dan menuntun negara ini, kiranya dianugerahkan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan, memberikan kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, sehingga sebagai masyarakat kami boleh menikmati keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kami juga menopang dalam doa bagi mereka yang dirawat karena status positif COVID-19, mereka yang ODP, OTG, PDP, bahkan mereka yang memiliki kontak erat dengan pasien yang terinfeksi. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka semua boleh ditangani dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk para medis, perawat, dokter, bahkan mereka yang sukarela membantu lewat tenaga dan diakonia, biarlah selalu ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Berkatilah kami, Tuhan, dan mampukanlah kami untuk beradaptasi di dalam kehidupan sekarang ini. Ini kami yang menyerahkan kehidupan kami kepadamu, dan biarlah kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang teman-teman bangkit berdiri, kita akan menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.